Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita juga belajar tentang non-muslim di tengah-tengah komunitas Islam, disusun oleh Muhammad Danang Wibisono. Sebenarnya kalau kita lihat pemahamannya dari makalah ini adalah non-muslim menjadi kaum minoritas di tengah-tengah orang Islam. Jadi kalau non-muslim berada di tengah-tengah kaum minoritas, bagaimanakah sikap non-muslim tersebut? Kalau kita lihat pada masa Nabi Muhammad datang ke Madinah, Islam ketika itu sedikit, lama-lama jadi besar di Madinah, dan kaum non-muslim menjadi minoritas di Madinah. Awalnya mereka mayoritas, tapi setelah itu menjadi minoritas. Di awal-awal pemimpinan Rasulullah di Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat piagam, membuat perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi, perjanjian juga dengan kaum Nasrani, perjanjian juga dengan kaum penyembah patung atau pagan, perjanjian dengan agama-agama lain yang ada di Madinah. Si perjanjian itu ya berupa kemanusiaan. Bagaimana berupa kemanusiaan? Yaitu diperbolehkan untuk berdagang, diperbolehkan untuk bersosialisasi, diperbolehkan untuk bermuamalah dengan kaum muslimin, menggadaikan perekonomi. Yang tidak dibolehkan hanya satu saja, yaitu mencampur adukkan agama. Itu yang tidak dibolehkan. Tapi yang berupa kemanusiaan, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Jika negara diserang oleh musuh, maka harus saling membela. Itu dibuat oleh Nabi perjanjian tersebut. Akan tetapi, kaum Yahudi Madinah dan orang Madinah sendiri yang belum masuk Islam ketika itu mereka tidak senang dengan kepemimpinan Nabi itu, hingga mereka menyalahi perjanjian-perjanjian. Maka kita kenal orang Yahudi itu menyalahi perjanjian dengan melecehkan wanita kaum muslimin di pasar Bani Qainuqa. Atau kita lihat Yahudi Bani Quraidah, mereka ikut berperang di perang Ahzab, memerangi Nabi Muhammad dengan orang-orang Quraisy. Kita lihat juga Bani Nadir, mereka sudah hampir bisa membunuh Nabi Muhammad dengan menjatuhkan batu dari atas rumah mereka. Jadi sebenarnya orang Islam, orang non-muslim di tengah-tengah orang Islam melindungi. Tapi orang non-muslim itu saja yang kadang gerah tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Dulu ada seorang ditanya, seorang mu'allaf, dulu dia non-muslim kemudian menjadi Islam, kemudian dia ditanya. Tanyanya adalah, kenapa sih agama Islam itu membuat pengikutnya menjadi teroris radikal? Jawab sama mu'allaf ini, saya mau bertanya lagi pada orang yang bertanya. Pertanyaannya adalah, siapakah pembunuh manusia di Amerika? Jawabannya adalah pembunuh manusia di Amerika yaitu kaum Indian itu,
dibunuh oleh orang Amerika. Orang Inggris datang ke Amerika dibunuh. Orang Eropa datang ke Amerika dibunuh. Orang India. Siapakah pembunuh orang di Australia? Itu orang Inggris atau orang Eropa yang datang ke Australia membunuh kaum aborigin. Siapakah yang membunuh kaum di Myanmar? Itu orang Myanmar, Rohingya. Siapakah yang membunuh orang di India? Yaitu orang India, orang Hindu. Siapakah yang membunuh orang di Palestina? Orang Yahudi. Banyak dicarikan contoh-contoh. Terus pertanyaannya adalah, di manakah orang Islam pernah membunuh orang non-Muslim? Apakah dulu orang Islam masuk ke Eropa kemudian membunuh orang Eropa? Tak ada buktinya. Apakah dulu orang Islam masuk ke India kemudian mendirikan kerajaan Mongol di India kemudian membunuh orang India? Tak ada buktinya, tak ada. Tak dibunuh. Apakah orang Islam masuk ke Rohingya, Myanmar, kemudian mendirikan sebuah kerajaan bernama Kerajaan Indonesia membunuh orang Myanmar? Tidak. Apakah orang Islam datang ke Thailand, kemudian mendirikan kerajaan Fatani, kemudian membunuh orang Thailand? Jawabannya, tidak. Terus di manakah letaknya radikalisme Islam? Di mana letaknya orang Islam itu sebagai teroris? Maka dengan pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan tadi, terjawab sudah. Oh, sesungguhnya tidak ada bukti atau tidak ada pernah orang Islam itu membunuh non-Muslim. Tidak pernah. Kecuali untuk membela diri. Membela diri setelah diserang kemudian membela diri. Umat Islam biasanya begitu. Jadi kita lihat adalah di sini dijelaskan tentang Islam di Indonesia. Ini kan awalnya Islam di Indonesia ya. Mungkin ini konteksnya Islam di Indonesia. Islam itu Indonesia itu melindungi orang-orang non-Muslim. Dan kita lihat bahwa dengan Undang-Undang 1945 pasal 29 itu katakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin setiap penduduk untuk memeluk agama. Indonesia ini ada 6 agama: Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Konghucu. Ada 9 dan banyak suku. Apakah non-Muslim dibunuh di Indonesia? Belum ada sejarahnya Islam membunuh orang non-Muslim. Yang ada adalah orang non-Muslim membunuh orang Islam. Contohnya di Poso, Ambon, kemudian di Tanjung Priok. Itu contohnya. Padahal ini negeri mayoritas Islam, tapi tidak membunuh orang non-Muslim. Inilah agama yang bagus. Agama rahmatan lil alamin. Ya, masuknya Islam di Indonesia sejarahnya adalah ya dengan jalur baik-baik, bukan dengan pedang. Kalaupun Islam masuk dulu ke negara yang lain, biasanya itu dengan tawaran yang baik. Seperti Islam masuk ke Eropa karena diminta untuk membebaskan orang Eropa dari Raja Ferdinand yang jahat. Datang Islam ke sana kemudian memakmurkan Eropa. Awalnya Eropa itu negara terbelakang, akhirnya menjadi negara yang hebat dengan ilmu pengetahuan. Jelas. Jadi Islam disebarkan di Indonesia melalui Wali Songo, kemudian terus Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, 87% Islam di Indonesia. Islam berhalangi agama Allah, kayaknya. Sungguhnya agama dari Allah adalah agama Islam, tidak ada berselisih. Telah berikan kitab kecuali dengan mereka yang peroleh ilmu. Oke. Jadi bagaimanakah sikap non-Muslim di tengah-tengah mayoritas Islam? Sikap mereka itu adalah, pertama, mereka tidak perlu khawatir bahwa Islam itu tidak akan membunuh non-Muslim, malahan akan mengayomi dan melindungi dan memberikan kebebasan bagi mereka untuk memeluk agama. Islam itu seperti lebah, ketika dia
diusik baru dia menyengat. Tapi kalau Islam itu tidak diusik, siapapun yang hidup di samping dia tidak akan menyerang. Itulah agama Islam. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari komentar saya tentang ini. Kemudian yang perlu dituliskan di GCR di nomor 2 adalah berikan contoh berikan jawaban dari pertanyaan apakah agama Islam itu adalah agama radikal atau agama teroris. Berikan satu contohnya